Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan. Ada 3 yang kita pelajari. 1. Pengolah fasilitas dan bahan. 2. Pengolah sumber daya manusia. 3. Pengelola proses produksi. Oke, kita akan memulai anak-anak. Pengolah fasilitas dan bahan. Apa yang dimaksud dengan pengolah fasilitas? Semua kemudahan yang diperlukan oleh perusahaan, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak, yang tidak dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Ada 2 macam barang bergerak. Yang 1, barang habis pakai, yaitu barang yang volumenya makin lama makin menyusut dan akhirnya habis karena digunakan untuk kegiatan operasional. 2. Barang tidak habis pakai, yaitu barang yang dapat dipakai secara terus-menerus dan mengalami penyusunan volumenya yang dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, keuntungan dalam pemeliharaan terhadap fasilitas. Ada 6. 1. Menghindarkan kemungkinan kerusakan besar atau total dari fasilitas produksinya. 2. Proses berjalan lancar karena jarang terjadi macet. 3. Dapat menekankan biaya pemeliharaan fasilitas. 4. Kualitas produk dapat dipertahankan karena proses selalu dikendali. 5. Aliran bahan baku dapat bekerja dengan normal, maka biaya penyimpangan juga dapat ditekan. 6. Akan memperpanjang umur ekonomis tersebut. Selanjutnya, pengolah bahan baku. Apa yang dimaksud dengan bahan baku? Bahan baku itu bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk. Secara menyeluruh tampak pada produk jadinya. Apa biaya bahan baku? Bahan baku itu meliputi harga bahan, ongkos, angkut, penyimpangan. Itu menyakup beberapa bahan baku yang kita buat. Selanjutnya, bahan baku yang dibutuhkan dalam perusahaan itu ada 4. Bahan baku untuk produksi itu sangat jelas dan sangat diutamakan dalam proses produksinya. Bahan baku setengah jadi, bahan baku pembantu untuk proses produksi, bahan pengemas produk. Aspek dalam pengadaan bahan baku itu ada 4. Sumber air dan listrik itu sangat diperlukan dalam membuat produk yang kita buat. Apabila nggak ada air atau listrik, maka pembuatan produk tidak dapat berjalan dengan lancar. 2. Sumber tenaga kerja dan bahan baku itu sangat perlu diperlukan dalam mengadakan bahan baku tersebut. Jalan dan transportasi. 4. Sumber penunjang lainnya. Pengolah sumber daya manusia ada 3. Pemerataan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. 2. Memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. 3. Pengembangan talent atau tenaga kerja itu ada 6. Memperkerutan, seleksi, memilih atau pekerjaan itu kita harus bisa pintar memilih pekerjaan yang baik atau yang benar. 4. Pelatih atau pengembangan
5. Hukum atau pekerjaan sumber daya manusia. 6. Evaluasi atau monitoring. Evaluasi ini tahap paling akhir dalam pengembangan talent atau tenaga kerja. Pengelola proses produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Yaitu kegiatan mengolah bahan baku baik berupa mentah maupun setengah jadi menjadi sebuah benda yang dimiliki nilai guna tertentu. Perencanaan produk atau produksi. Perencanaan produk itu bersifat lebih luas dari perencanaan produksi. Mengapa? Karena perencanaan produk menunjukkan kebijakan perusahaan bersifat jangka panjang, sedangkan perencanaan produksi itu bersifat taktis atau jangka pendek. Itu berbeda dengan produk. Aspek perencanaan produk ada 3 aspek, yaitu aspek produksi, 2 aspek pemasaran, 3 aspek keuangan. Proses perencanaan produksi. Ada 4 langkah tahapan dalam perencanaan. Yang pertama, routing perencanaan produksi. Maksudnya langkah penting dalam rangka perencanaan proses produksi serta kontrol. Routing ini dapat dipakai untuk mengetahui kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua, mesin, manusia, bahan, serta hal-hal yang lainnya yang dapat dipakai. 3. Jenis, jumlah, serta urutan operasi. 4. Wilayah produksi. Itu menyakup routing yang dipakai. Selanjutnya, jadwal dan pengaturan. Jadwal dapat diartikan sebagai memperbaiki, mengatur jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, mengatur operasi proses manufaktur yang berlainan dalam urutan prioritas. 3. Memperbaiki, memulai, serta menyelesaikan tanggal serta era buat setiap operasi. Dari ketiga jadwal yang kita artikan, maka kita akan simpulkan. Kesimpulannya itu, jadwal itu salah satu langkah penting dan utama dalam perencanaan produksi serta kontrol. Hal ini sangat penting dalam sebuah manufaktur, di mana lazim banyak produk yang diproduksi dalam satu waktu tertentu dalam produksi tersebut. Selanjutnya, anak-anak, dispensing produksi. Dispensing produksi itu meliputi ada 6. 1. Varian perlengkapan, bahan, alat, serta sebagainya yang diperlukan buat produksi yang sebenarnya. 2. Varian gambar, perintah, instruksi, serta lainnya buat memulai pekerjaan. 3. Memelihara catatan dan log tepat serta awal serta menyelesaikan setiap pekerjaan tepat era dan tepat proses. 4. Pindah pekerjaan satu jalan ke jalan lainnya sesuai jadwal dan urutan proses. 5. Memulai mengawasi prosedur kontrol. 6. Mencatat era ide mesin atau maintenance. Yang terakhir, anak-anak, tindak lanjut. Tindak lanjut itu menghilangkan cacat, keterbatasan, penundaan, kemacetan, lupa, serta hal-hal lainnya dalam jalan proses produksi. Tindak lanjut ini dapat kita memelihara catatan kerja dengan tempat, baik itu penundaan maupun kemacetan. Catatan itu dipakai di masa depan dan proses produksi dalam mengontrol produksi. Tindakan ini berkaitan erat dengan evaluasi hasil nanti dalam proses produksi. Sekian yang saya sampaikan. Semoga bisa
bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan, membawa pengetahuan. Sekian dari saya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.